Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatul Hikmah dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, salah satu peserta praktik pengalaman lapangan gelombang 3 tahun 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 sehingga PPL dilaksanakan secara individu di lembaga yang ada di desa masing-masing mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dikarenakan saya merupakan mahasiswa program pendidikan manajemen bisnis syariah, saya melaksanakan kegiatan PPL di usaha atau bisnis yang ada di desa saya, yaitu usaha Naya Jaya Rasa. Mari ikuti perjalanan saya menuju lokasi usaha. Usaha Naya Jaya Rasa merupakan usaha yang bergerak dalam industri tahu kedelai dengan jenis produk tahu Bandung. Usaha ini beralamat di RT 20 RW 9 Desa Sukawetan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Usaha ini didirikan oleh Bapak Taufik dan Ibu Asmunah, yang dirintis mulai tahun 2019, pembangunan pabrik dan mulai beroperasi pada tahun 2020. Usaha ini diawali dengan pengalaman dan pengetahuan Bapak Taufik yang sudah cukup banyak mengenai industri tahu, sebab dulunya beliau pernah bekerja di pabrik tahu, bahkan pernah memiliki pabrik tahu sendiri di Bogor, Jawa Barat. Karena adanya desakan dari keluarga untuk membuka lapangan pekerjaan, maka Bapak Taufik dan Ibu Asmunah memutuskan mendirikan pabrik tahu dengan jenis produk tahu Bandung di wilayah Jawa Timur. Ini saya sudah sampai di pabrik tahu Naya Jaya Rasa. Pada pagi hari memang pabrik kelihatan sepi, sebab yang bekerja di lokasi pada pagi hari masih karyawan pada bagian produksi saja. Karyawan bagian produksi berjumlah 5 orang. Kegiatan produksi dimulai pukul 7 pagi sampai selesai, biasanya sampai pukul 4 sampai 5 sore. Saya akan memperlihatkan proses produksi tahu Bandung Naya Jaya Rasa. Diawali terlebih dahulu untuk menyapa karyawan yang bekerja. Pemilik usaha Bapak Taufik dan Ibu Asmunah tidak ikut dalam proses produksi, sebab semua kegiatan produksi sudah diserahkan sepenuhnya ke 5 karyawan. 5 karyawan sudah memiliki keahlian dan keterampilan dalam menghasilkan produk tahu. Langkah pertama pembuatan tahu yaitu kedelai direndam pada air. Setelah kedelai direndam, maka kedelai diharuskan dengan menggunakan mesin penggiling. Setelah kedelai halus, kedelai kemudian direbus pada tabung besar dan diaduk. Perebusan ini harus benar-benar sampai mendidih karena nantinya berdampak pada kualitas tahu yang dihasilkan. Produk tahu Bandung Naya Jaya Rasa menggunakan bahan baku utama yang berkualitas, yaitu kedelai impor berkualitas. Kedelai impor dianggap lebih bersih sehingga mempermudah proses pengolahan. Selain itu, penggunaan kedelai impor yang berkualitas akan menghasilkan tekstur tahu yang bagus. Kemudian setelah proses pengadukan sampai mendidih, adanya tahap penyaringan. Tahap penyaringan ini untuk mendapatkan sari kedelai.
yang kemudian dialirkan ke tabung bawah melalui pipa. Di sini terdapat beberapa tabung besar untuk proses pengolahan selanjutnya, yaitu proses pengadukan sari kedelai yang didapatkan dari tahap penyaringan sebelumnya. Diaduk dan kemudian diambil airnya untuk mendapatkan sari tahu. Setelah itu, setelah mendapatkan sari tahu, maka dicetak pada cetakan kotak yang terbuat dari kayu. Proses pencetakan sari tahu juga harus dilakukan dengan langkah dan proses yang tepat, di mana pada saat menutup tidak boleh terlalu ditekan. Sari tahu yang sudah dicetak kemudian didiamkan terlebih dahulu kurang lebih 10 menit agar sari tahu menjadi padat. Setelah padat kemudian diangkat dan disusun untuk siap dipotong. Setelah tahu disusun, kemudian tahu yang siap dipotong dirapikan terlebih dahulu bagian pinggirnya. Setelah bagian pinggir dirapikan, kemudian tahu siap untuk dipotong. Pemotongan tahu menggunakan pisau yang memang benar-benar tajam dan alat ukur menggunakan kayu sehingga hasil dari ukuran tahu sama, yaitu persegi dengan ukuran kurang lebih 4 x 4 cm. Salah satu permasalahan yang ada pada usaha Naya Jaya Rasa adalah persaingan bisnis dengan tahu lokal Jawa Timur, sehingga tahu Bandung Naya Jaya Rasa sangat mengunggulkan kualitas agar mampu bersaing. Dengan begitu, proses pengolahan harus dilakukan dengan tepat. Setelah proses pemotongan tahu, kemudian tahu direbus, dimulai dari perebusan tahu putih dan kemudian dilanjutkan dengan perebusan tahu kuning dengan pewarna alami yaitu kunyit. Yang membedakan dengan tahu lokal adalah ketika tahu Bandung Naya Jaya Rasa selesai dicetak direbus sehingga aman jika langsung dikonsumsi. Kemudian perbedaan pada tekstur, ukuran, dan rasa. Tekstur lembut dan kenyal, ukuran kecil dan rasa yang sudah asin karena pada tahap peredaman setelah direbus sudah dikasih garam. Selain memproduksi produk tahu Bandung putih dan tahu Bandung kuning, usaha Naya Jaya Rasa juga memproduksi produk tahu goreng. Proses penggorengan tahu dilakukan pada tahu yang memang sudah didiamkan dan sudah tidak mengandung air, sehingga kualitas produknya bagus. Tahu yang sudah direbus selanjutnya dikemas. Karyawan pada proses pengemasan sebanyak 7 orang. Proses pengemasan tahu dilakukan mulai pukul 1:30 siang sampai selesai. Biasa selesai pukul 5 sore atau bahkan sampai menjelang maghrib. Proses pengemasan produk tahu, baik tahu Bandung kuning, tahu Bandung putih, dan tahu Bandung goreng dikemas pada plastik kemasan yang sudah diberi label merek, logo, informasi komposisi, dan lain sebagainya dengan isi 8 biji tahu per kemasan dan harga jualnya yaitu Rp2.500. Pengemasan tahu dilakukan dengan telaten sehingga hasil kemasan rapi, bersih, dan produk tahu tidak ada yang rusak.
tahu yang sudah dikemas, kemudian ditaruh pada wadah box-box besar, disusun rapi untuk siap dipasarkan. Dalam hal pemasaran, jumlah karyawan pemasar pada usaha Naya Jaya Rasa berjumlah sebanyak 7 karyawan. Kegiatan pemasaran produk dilakukan dengan berjualan secara langsung ke pasar-pasar, dan saat ini sudah meluas sampai pasar yang ada di 5 kota, yaitu Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar, dan Malang. Beberapa pasar yang menjadi tempat pemasaran produk tahu Naya Jaya Rasa yaitu Pasar Bendo, Pasar Badung, Boyolangu, Campur Darat, Sumber Gempol, Kalidawir, Pasar Ngetrong, Pasar Pojok, Pasar Ngemplak, Kediri, Pasar Keras, Kesamben, Rengas, Serengat, Pasar Blitar, Pasar Sumber Pucung, Kepanjen, Gondang Legi, dan Pasar Wajak. Kegiatan pemasaran dilakukan dengan menggunakan 2 kendaraan pickup. Pemasar yang berjumlah 7 orang dibagi-bagi untuk menjual produk pada pasar yang berbeda-beda. Bagian pemasaran berangkat dari pabrik pukul 9 sampai jam 12 malam, agar pagi sudah sampai ke pasar yang dituju dan pulang lagi ke pabrik pukul 11 sampai 2 siang. Pemasaran di sekitar wilayah Trenggalek yaitu dilakukan dengan menitipkan produk pada penjual-penjual di pasar atau penjual keliling. Pada malam hari sebelum berangkat ke pasar itu menitipkan produk ke 7 sampai 8 penjual. Target pemasaran pada pasar yaitu konsumen yang datang ke pasar untuk berbelanja, kemudian pedagang sayur keliling yang dapat menjual produk kembali untuk dipasarkan langsung ke masyarakat luas, kemudian juga pedagang-pedagang yang ada di pasar yang mau untuk menjualkan produk tahu guna melengkapi barang dagangannya. Permasalahan yang ada di lapangan atau dalam usaha Naya Jaya Rasa yaitu dalam hal pemasaran, di mana pada saat pemberlakuan PPKM darurat di masa pandemi COVID-19 sejak bulan Juli sampai dengan Agustus mengalami penurunan volume penjualan sebab berkurangnya masyarakat yang berkunjung di pasar. Selain itu, permasalahan dalam pemasaran adalah adanya persaingan usaha dengan produk tahu lokal Jawa Timur yang jumlahnya begitu banyak, sehingga ketika pengenalan produk di pasar baru juga sempat terdapat penolakan dari konsumen. Menawarkan produk pada pasar baru itu sangat sulit dikarenakan masyarakat atau target pemasaran memiliki langganan produk tahu yang sudah ada lebih dulu di pasar tersebut. Pada saat pemberlakuan PPKM darurat di bulan Juli sampai Agustus, harga bahan baku juga sempat melonjak naik mencapai Rp1.000.000 per kuintalnya. Namun pada bulan September harga bahan baku sudah turun stabil dan volume penjualan juga sudah bangkit naik. Pada proses produksi sebenarnya belum ada kendala-kendala atau permasalahan yang besar. Hanya saja misal pada saat listrik padam itu terkendala proses produksinya. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, pemilik usaha Naya Jaya Rasa tentu memiliki strategi-strategi yang tepat dalam usahanya. Strategi yang digunakan yaitu strategi pemasaran dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi bauran pemasaran yang diterapkan pada usaha Naya Jaya Rasa dalam menghadapi persaingan yaitu yang pertama dalam hal produk. Kualitas produk sangat diunggulkan, baik dalam tekstur, warna maupun rasa. Kemudian juga menciptakan brand atau merek ini yang berguna untuk produk dapat dikenal oleh masyarakat. Kemudian yaitu desain kemasan produk yang menarik, kemasan yang bersih dan rapi.
Pada hal harga mampu bersaing dengan harga produk tahu lokal, di mana harga 2.500 per kemasan, tetapi penjual yang menjual kembali dengan pembelian banyak mendapat harga dari pabrik sebesar Rp2.200 dan pembayaran dalam jumlah banyak itu dapat dinegosiasi dengan pembayaran 3 hari sekali atau sesuai kesepakatan. Strategi tempat dalam bauran pemasaran yaitu pihak usaha Naya Jaya Rasa memilih tempat pemasaran atau distri produk yang ramai pengunjung, sehingga produk akan mudah ditemukan oleh konsumen yang datang ke pasar. Selain itu, yaitu untuk memperluas pemasaran dengan pembukaan pasar-pasar baru. Dalam hal promosi, strategi promosi dilakukan dengan cara penjualan langsung ke pasar, kemudian melakukan pendekatan pada konsumen-konsumen potensial dan memberikan sampel beberapa produk agar konsumen percaya. Selain itu, adanya promosi dari mulut ke mulut. Dalam hal people atau orang, strateginya adalah pemilihan karyawan pada usaha Naya Jaya Rasa memang yang sudah sesuai dengan keahlian atau bidangnya. Selain itu, pemilik usaha juga memberikan motivasi kerja dengan mengupayakan kenyamanan dan menghindari sikap yang sewenang-wenang. Dalam hal proses kerja dijalankan secara sistematis dan terarah sesuai dengan peraturan yang ada, baik dalam proses produksi sampai pada proses pemasaran atau pendistribusian produk. Sehingga hasil yang didapatkan dari proses yang telah dijalankan secara baik juga akan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam hal bukti fisik, adalah adanya bukti fisik produk kemasan yang ditawarkan pada konsumen. Strategi yang digunakan yaitu bukti fisik berupa kemasan produk itu sementari mungkin, yang berbeda dengan kemasan produk-produk tahu pada umumnya yang polos. Di sini, produk Naya Jaya Rasa menawarkan produk dengan kemasan yang sudah berlabel adanya merek, logo usaha, dan label informasi seperti komposisi, NIB, dan lain sebagainya. Dan hal ini tentu akan dapat menarik minat konsumen dan dapat menghadapi persaingan bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.